Inilah kota Singkawang, sebuah kota yang dianggit oleh keharmonisan tiga suku besar di Provinsi Kalimantan Barat, Melayu, Dayak, dan Tionghoa. Terletak 145 km sebelah utara kota Pontianak, Singkawang dikelilingi oleh pegunungan Pasi, Poteng, dan Sakok. Nama Singkawang berasal dari bahasa Hakka, San Kiu Jong, yang berarti kota di bukit, dekat laut, dan estuari. Eksotika Singkawang kian terasa kental jika kita melihat budaya ketiga suku yang berkembang di kota ini. Salah satunya adalah budaya suku Dayak, Sumpitan atau Sumpit, sebuah cabang olahraga yang diadopsi dari senjata tradisional. Berbicara tentang olahraga Sumpit, tak afdol rasanya bila tidak mengenal sosok maestro Sumpit Singkawang yang satu ini, Leo Dedi Anjiu. 3 juta bang. 3 juta? Bahan nibung bang. Oh, ini dia. Mengkilat. Ini udah harga pas nih. Harga pas bang, 3 juta bang. Langganan pun 3 juta. Itu tahun depan lah nih. Nanya nggak apa-apa ya. Iya bang. Jangan pula nanya-nanya. Marah pula dari langganan gini kita. Iya. Itu besarnya beda nih ya. Ya, besarnya 13 mili. Ini udah pasti 13 nih ya? Iya. Yang ini? Yang ini 12 mili. 12. Ya. Satu bungkusnya 300 bang. 300. Kalau ini satuannya 30.000. Bedanya apa ini? Jenisnya atau apa? Beda Bahannya? ukuran bang, ukuran. Oh gitu. Tapi itunya sama aja ya? Iya. Nah, yang ini boleh nih. 12 ya? Pasti 12 ya? Soalnya saya nggak bawa ukuran juga. Iya bang. Kalau punya saya 12. Makanya saya pingin cari ini. Itu persiapan biasa. Iya. Harga langganan pun tetap segitu. Pas bang, 300. Nggak bisa lagi? Nggak bisa bang. Waduh. Oke lah. Oke, sip bang. Bungkus. Ya, bungkus itu. Oke bang. Sip. Oke, makasih. Ketemu lagi ya. Iya bang. Nama saya Leo Dedi Anjiu. Panggilan hari-hari saya Dedi. Untuk di kalangan Sumpit Kota Singkawang, saya biasa dipanggil Pak Pit. Jadi kalau ketemu mereka, Pak Pit, apa kabar? Nah, itu sebutan untuk di kalangan Sumpit. Kepanjangannya Bapak Sumpit. Ya mungkin mereka menganggap saya sebagai pelopor atau sebagai bapak yang telah mengajarkan mulai dari nol sampai mereka berprestasi sekarang ini. Saya lahir di kota Pontianak pada tahun 1980. Saya berasal dari suku Dayak Salako. Bapak saya Dayak Salako Kota Singkawang. Ibu saya Dayak Salako Kabupaten Sambas. Otomatis saya 100% berdarah Dayak Salako. Saya sangat mencintai olahraga ini karena olahraga ini adalah salah satu olahraga tradisional suku Dayak, di mana saya berdarah Dayak, maka disitulah timbul saya untuk mengembangkan olahraga ini. Saya sangat mencintainya. Dimanapun saya pergi, tetap Sumpit ini saya bawa, walaupun di luar Kalimantan, seperti di Malang pernah saya bawa ini Sumpit.
Sebagai seorang pegiat olahraga sumpit, Dedi telah berlaga di berbagai ajang kejuaraan sumpit dari tingkat kota, provinsi, nasional, hingga level internasional sejak tahun 1994. Ia mengawalinya dengan gelar juara 1 sumpit perseorangan putra pada ajang Festival Budaya Bumi Katulistiwa kedua tahun 1994. Dua tahun berikutnya, secara berturut-turut, ia menyabet gelar juara 2 sumpit beregu putra pada Festival Budaya Bumi Katulistiwa ketiga tahun 1996 dan juara 3 sumpit beregu putra pada Gawai Dayak ke-11 Provinsi Kalimantan Barat. Lepas itu, ia merebut gelar di semua tingkat. Sebut saja, juara 1 sumpit perseorangan putra pada Festival Permainan Rakyat, mewakili Kalimantan Barat merebut posisi kedua pada pertandingan persahabatan dalam Sukan Borneo kedua di Samarinda, juga berlaga di ajang internasional Borneo Sumpit Turnamen atau IBOS kedua di Pontianak sebagai juara 1 beregu putra. Yang terbaru, Dedi merebut posisi juara 1 sumpit perseorangan putra pada event Pangdam Cup Makodam Tanjung Pura. Apa kabar Pak? Kabar baik, Sehat-sehat ya, puji Kak? Tuhan, sehat, amin. Kita lihat ramai sekali anak-anak ini Pak. Ya, anak-anak itu kan latihan tiap sore begini. Itu kita lihat kayaknya Ya, ada yang baru-baru itu Pak. Ya, betul. Pak, kalau kita lihat kan ini ramai sekali ini anak-anak ini Pak. Kayaknya mereka sudah mulai pingin untuk ikut ya Pak ya? Ya, betul. Ini sekarang ini kan udah cukup lama berkembang ini kegiatan sumpit ini, sehingga sekarang itu mereka kan latihan pun juga begitu. Jadi ini secara rutin mereka lakukan gitu. Udah mulai senang mereka Ya, Pak ya? kemudian disenangi oleh warga gitu Pak. Selain misalnya masyarakat, kalau dulu dikenal dari hanya di lingkungan masyarakat kita orang Dayak, tapi sekarang itu sudah berkembang dengan suku-suku lainnya, termasuk di instansi pemerintah, instansi di Kodim, di kepolisian, baik dari Pemkot sendiri sudah ada yang ikut, Ya. sudah sering ikut. Waktu udah mulai peserta udah mulai Ya, dari sudah mana-mana. ramai. Ya. Oke Pak, kita lihat ini kan sekarang sumpit ini udah menjadi olahraga Pak ya. Betul. Bisa ceritakan sedikit ke Pak, dulunya kan kita kan tahu bahwa sumpit ini untuk berburu, Betul. sekarang menjadi olahraga. Ya, betul. Jadi ceritanya begini, kaitan kita untuk melestarikan daripada ini sumpit ini supaya tidak punah dimakan zaman gitu ya. Kita alihkan kegiatan ini dengan kegiatan olahraga yang sifatnya tradisional, tapi kita sekarang tuh mungkin perbaharui dengan Dimodernkan, Pak, ya? modernkan gitu ya. Nah, masalahnya barangkali kalau zaman-zaman dulu itu kan orang pakai sumpit itu dengan tombaknya ya. Kalau misalnya berburu itu tombak itu bisa dimanfaatkan untuk membunuh buruan yang belum mati Oh, yang kena sumpit. ujungnya itu ya, seperti pisau itu ya. Iya. Tapi kondisi sekarang hal itu sudah tidak digunakan lagi tombaknya itu. Sebab ini kan dah kegiatan olahraga Ya. gitu. Jadi hanya batangnya saja, batang batangnya sumpitan saja. gitu. Ya. Iya, betul. Sewaktu Bapak memperkenalkan sumpit di Kota Singkawang ini Pak, respon-respon masyarakat gimana Pak? Waktu mengadakan kejuaraan, apakah mereka ramai menonton atau cuek aja atau gimana respon mereka? Memang awal mula kita mau melaksanakan kegiatan sumpit ini hanya di lingkungan keluarga ya, yaitu kita kembangkan dengan berbagai
pihak, ya termasuk dari aparat kepolisian, aparat dari Kodim, dari Pemkot sendiri, dan itu kita kembangkan dengan masyarakat kita di sini. Kelihatannya memang dapat respon yang cukup baik gitu. Ya, saya pernah dengar bahwa olahraga sumpit pertama kali internasional di Singkawang Pak ya, 2011 itu ya. Ramai sekali Ramai, waktu itu ramai sekali penggemarnya. Ya, penonton juga begitu ramai. Senjata sumpit ini digunakan oleh pasukan rider ya. Jadi setiap satu kompi itu 30 orang, itu salah satunya harus mahir menggunakan sumpit. Jadi memang ini untuk peperangan, untuk tempur itu sangat diperlukan, itu untuk pasukan yang paling depan. Awal mula saya bekerja sama dengan Kodim 02. Pada saat itu ada kejuaraan Pangdam Cup pada tahun 2011. Ya, jadi para TNI 1202 menghubungi kami untuk melatih teman-teman TNI. Selamat pagi. Baik, pagi ini ada beberapa hal kegiatan kita, kegiatan rutinitas. Kalian sebagai aparat komando kewilayahan harus mampu dan mengenal budaya-budaya lokal. Pagi ini kita akan melatihkan senjata tradisional sumpit, di mana senjata tradisional sumpit ini merupakan senjata khas orang Kalimantan, khas orang Dayak. Saya mau bertanya-tanya sedikit ini Pak. Ya, silakan Pak. Apa sih yang menjadi motivasi Kodim 1202 ini Pak mengadopsi sumpit di kalangan militer di sini Pak? Baik, makasih. Memang di secara tingkat besar, tingkat di Mabesar, ya kita sedang mengembangkan modernisasi alutsista. Jadi alutsista, iya, persenjataan kita ini dari yang senjata ringan, kemudian senjata berat, semuanya di-upgrade, dimodernisasi. Nah, ini adalah sesuai dengan perkembangan zaman atau perkembangan persenjataan yang ada di wilayah kita regional khususnya, dan secara umum secara internasional pun persenjataan semakin canggih. Nah, kita sedang melaksanakan itu. Nah, berkaitan dengan persenjataan tradisional, ini kan kami di Kodim 1202 Singkawang ini, kodim-kodim jajaran semuanya, ini kami berfungsi untuk menyiapkan daerah-daerah pangkal perlawanan. Nah, kami menyiapkan untuk daerah-daerah di mana logistik kami siapkan, di mana persenjataan yang nanti untuk mendukung dan sebagainya kita siapkan untuk melaksanakan perlawanan apabila kita mendapatkan invasi atau serangan dari musuh. Dan ini kita laksanakan fungsi kita sebagai komando kewilayahan. Kemudian berkaitan juga hal ini dengan apabila nanti kita benar-benar ada ya perlawanan atau ada serangan dari musuh, ada invasi, kemudian kita perlu melaksanakan perlawanan secara militer, baik itu kita melaksanakan perlawanan di daerah depan, garis depan pertahanan kita, kemudian mundur sampai ke dalam, dan apabila itu memang masih perlu berlanjut lagi untuk peperangan, yang kita melaksanakan perang berlarut. Nah,
perang berlarut ini konsepnya kita harus gerilya masuk ke wilayah-wilayah, dan kita pun kalau namanya perang berlarut, kita yang jelas waktunya cukup lama dan butuh persenjataan munisi yang cukup banyak. Dan munisi yang ada di kita memang ya sudah cukup banyak, namun apabila dibutuhkan untuk waktu yang cukup lama, kita harus punya alternatif lain. Ya salah satunya persenjataan tradisional. Yang itu yang saya yakin kalau persenjataan tradisional munisinya tidak akan habis, tak terbatas. Apapun kita pakai, kita gunakan. Nah, itu salah satu sebagai alternatif bisa untuk digunakan sebagai senjata. Iya, jadi gampang, mudah dicari. Betul. Ya. Di hutan pun langsung dijadikan Dan senjata. membuat sendiri kita bisa, Iya. gitu kan. Dan ini sudah memang dari zaman dulu kan sudah terbiasa menggunakan apa namanya sumpit maupun Iya. persenjataan tradisional lainnya. Walaupun kecil damaknya mematikan juga, Pak. Betul, mematikan. Iya. Apalagi kalau misalkan kita lihat di senjata itu kan ada istilahnya ada dameknya ya, Iya. itu yang istilahnya bisa kita buat, kemudian ada juga ujung mata tombaknya itu juga. Iya. Dipasang aja senjata kalau Iya. sudah habis, ujungnya itu bisa Iya, dipakaikan ke betul. sumpit. Iya, betul. Iya. Iya, Pak. Ini Pak, saya kan mendengar cerita orang tua saya mengenai sumpit ini. Jadi peran suku Dayak pada zaman penjajahan itu, penjajahan khususnya Belanda itu, Pak, Betul. memang digunakan. Jadi peran suku Dayak ini ada juga di situ. Betul, iya. Menurut Bapak, cerita itu gimana, Pak? Ya pasti benar, karena salah satu keberhasilan kita mengusir penjajahan karena kita semua melaksanakan perlawanan. Jadi Iya. masyarakat pedalaman juga ikut. Pak, ya? Betul semuanya. Dari Sabang sampai Merauke kan semuanya memiliki persenjataan tradisional semua. Yang kita ketahui ada perlawanan Toku Umar, perlawanan Diponegoro, dan di sini itu dan pahlawan itu. semua menggunakan senjata-senjata tradisional, dan itu berhasil dan itu terbukti kan kita merdeka saat ini. Iya. Ya. Senjata biasa saja. Itu udah biasa ya, Merdeka dengan kita ada diplomasi, kemudian dengan perkembangan situasinya kan akhirnya dari persenjataan itu terbentuknya laskar-laskar tentara, kemudian lanjut ke yang sampai sekarang kami TNI yang merupakan ya kelanjutan dari laskar-laskar perlawanan itu. Ini Pak, udah banyak saya bertanya. Ini Iya, pertanyaan terakhir saya, Pak. Iya, makasih. Jadi harapan Komandan Kodim 1202 Singkawang ini mengenai sumpit ini apa, Pak? Baik, selama ini penyelenggaraan lomba sumpit ini masih belum menyeluruh, masih terbatas ke untuk perlombaannya masih cukup jarang lah untuk diselenggarakan. Nah, harapan saya, karena ini merupakan sumpit ini adalah persenjataan tradisional, kearifan lokal, dan ini ya salah satu yang khas dari Kalimantan. Ini perlu kita kembangkan, salah satunya dengan melalui olahraga itu. Nah, harapannya ke depan mungkin banyak juga ada perlombaan-perlombaan lain dan semuanya bisa memfasilitasi. Iya. Dan kalau misalkan semakin banyak perlombaan-perlombaan, tentunya olahragawan atau mungkin masyarakat akan terbiasa menggunakan sumpit ini. Dan harapan kami memang seperti tadi yang kami sampaikan, untuk kita melaksanakan ke depannya masyarakat ya mempunyai senjata tradisional yang memang benar-benar menguasai. Kalau ini sering dilombakan di tingkat mungkin Kalimantan yang lebih banyak intensitas untuk perlombaan, dan syukur lagi bisa di tingkat nasional karena ini merupakan salah satu senjata tradisional. Kan akan lebih bagus, ya. Harapannya Kali supaya lomba semakin banyak, Betul. masyarakat semakin tahu Iya. menggunakan sumpit, dan Betul. untuk militer juga nanti Iya. untuk pertahanan terakhir, Pak, ya. Betul, Jadi iya. masyarakat pun bisa untuk Bisa. ikut serta untuk mempertahankan Mengembangkan, ini. iya, bisa berpartisipasi dan ikut melaksanakan bela negara, Bela negara itu ya, Iya. pertahanan terakhir Iya. dari rakyat, Pak, ya. pertahanan rakyat semesta. Sebagai warga kota Singkawang yang baik, Dedi merasa penting untuk menjalin komunikasi yang intens dengan pemangku kebijakan kota. Tentunya sebagai pegiat olahraga sumpit, ia ingin mendekatkan sumpit dengan pemerintah kota Singkawang. Ya, selamat pagi, Bu. Pagi, silakan duduk. Ya, apa kabar, Bu? Baik. Jadi maksud kedatangan saya ke sini, Bu, ingin
bincang-bincang sedikit mengenai olahraga sumpit, Bu. Sampai sejauh mana motivasi Ibu untuk mengangkat olahraga sumpit ini supaya berkembang, Bu? Ya, tentu ini satu hal yang positif yang menjadi kebanggaan kita orang Singkawang khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya. Dan saya sebagai kepala daerah tentu sangat mengapresiasi dan berharap olahraga sumpit ini bisa kita kenalkan baik secara nasional bahkan internasional. Karena kita tahu dengan adanya ini, dengan ada olahraga ini yang mempunyai budaya Dayak yang ada di kota Singkawang, tentu ini merupakan satu ciri khas dan kearifan lokal yang harus dan kita jual. Di mana kita tahu budaya adalah pemersatu bangsa dan akan saya lakukan bersama dengan di pemerintah kota Singkawang dan di seluruh Forkopimda yang bisa hal-hal yang bisa dukung akan kita dukung untuk kemajuan olahraga sumpit ini. Pertanyaan terakhir ini, Bu, Ya. apa harapan terakhir dari wali kota terhadap atlet sumpit kota Singkawang, Bu? Ya, harapan saya tentu satu, ya, jangan pernah kita merasa sombong kalau kita udah sang juara. Kita tetap harus berlatih terus, semangat terus kompak terus. Dan kita selalu berlatih dan berlatih sehingga kita bisa mempertahankan apa yang sudah kita raih. Nah, tentu dengan adanya dikenal dan mendapat juara, kalau misalnya ada event yang nasional internasional lagi, misalnya sang juara ini bisa mempertahankan prestasinya, tentu ini akan membawa nama harum kota Singkawang. Ya, Singkawang hebat, Singkawang di mana ada sebagai kota tertoleran. Dan kita harapkan juga dengan ada event ini pemuda lainnya dari suku manapun ya dia bisa juga melakukan apa budaya yang bisa mereka jual. Sehingga Singkawang sebagai kota pariwisata juga bisa kita wujudkan melalui budaya ini. Ya, tetap semangat. Iya, Bu. Ya. Saya berharap kepada generasi muda untuk mencintai olahraga tradisional. Karena kalau bukan kita, ya siapa lagi akan mengangkat olahraga ini? Leo Dedi Anjiu boleh jadi adalah suara dari bumi Singkawang yang mewakili sayup suara anak negeri nun di pelosok-pelosok wilayah yang berharap perhatian, pembinaan, penghargaan dari kita semua. Kami akan terus berjuang untuk kejayaan sumpit hingga ia terbentang dari Indonesia hingga dunia.